Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengadakan MPLS ya, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, hari ini hari keberapa ya? Jauh sendiri ya. Oke. Baik, kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Nurnaini, biasa dipanggil Ibu Neni ya. Nah, Ibu di sini sebagai PKS kesiswaan. Berarti kalian jika ada permasalahan mengenai kesiswaan, itu berarti berhubungan dengan Ibu ya. Nah, contohnya mengenai kedisiplinan, mengenai kenakalan. Nah, yang nakal-nakal pasti nih ketemunya dengan Ibu. Tapi mudah-mudahan siswa baru yang sekarang nih, yang tahun 2021 tidak ada yang nakal ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan pelajari mengenai ketertiban sekolah ya. Jadi di sini tata tertib siswa SMP Negeri 2 Cisoka. Nah, mudah-mudahan dengan ini kalian bangga menjadi siswa SMP Negeri 2 Cisoka. Oke, dimulai dengan kita kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar ini sebelum masa pandemi ya, sebelum masa pandemi, ingat anak-anak ya. Nah, kita itu belajar mulai dari Senin sampai Sabtu. Nah, sedangkan pada saat pandemi sekarang nih, nah kita belajar mulai dari Senin sampai Jumat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian waktunya. Nah, sebelum masa pandemi itu waktunya mulai jam 7 pagi harus sudah ada di kelas ya. Tidak boleh ada di luar kelas tuh. Pokoknya kalian berarti 15 menit sebelum jam 7 itu biasanya kalian harus sudah ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian jam 7 kita sudah mulai belajar ya. Nah, sampai jam 12.30 itu jika hari Senin sampai Kamis. Nah, untuk hari Jumat itu sampai jam setengah 12. Nah, biasanya kalau kelas 7 itu kalian masuk siang kalau sebelum pandemi. Nah, tetapi berhubung sekarang ini kita belajarnya daring, maka kita mulai belajar itu jam 8 sampai jam 12 ya. Kecuali hari Jumat itu sampai setengah 12. Nah, itu mengenai tata tertib di kegiatan belajar. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh PKS kurikulum ya, yang menangani KBM, kegiatan belajar mengajar. Oke, Ibu hanya sedikit mengingatkan. Nah, kehadiran siswa ya di masa pandemi ini ya, kehadiran siswa di masa pandemi ini kalian tentu harus mulai daring ya, mulai daring itu jam 8, tetapi kalian wajib sudah siap 15 menit sebelum daring ya. Ingat, 15 menit sebelum daring kalian sudah standby di depan laptop atau handphonenya masing-masing, sudah rapi ya, sudah wangi ya. Dan biar lebih semangat, kalian tentu diperbolehkan menggunakan seragam bagi yang sudah punya ya. Kalau belum punya tidak apa-apa, pakai baju apa aja bebas ya. Kemudian ketidakhadiran nih, ingat ketidakhadiran baik itu di masa pandemi atau sebelum, ini sama saja. Nah, kita bahas yang sekarang nih ya, di masa pandemi. Kalian misalkan tidak hadir pada saat daring nih, jangan
dianggap remeh nih, tidak ikut daring ya, mentang-mentang sekolahnya di rumah. Siswa yang tidak ikut daring itu wajib memberitahukan kepada wali kelas, ya, wajib memberitahukan kepada wali kelas. Kenapa alasannya tidak ikut daring? Itu ya, lebih baik dan lebih bagusnya lagi itu wali muridnya yang minta izin, apakah sakit atau ada keperluan keluarga, seperti itu. Kalau 3 hari misalkan sakit, misal nih 3 hari tidak ikut daring karena sakit, ya, nah itu silahkan dipoto surat keterangan sakit dari dokter, dipoto, dikirim ke wali kelas, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Untuk selanjutnya mengenai ketertiban, itu adalah ketertiban kita berbicara, ya. Nah, di sini Ibu bacakan ya. Wajib bersikap dan berbicara sopan terhadap sesama. Nah, pada saat kalian di sekolah, tidak duduk dengan kaki dinaikkan ke atas. Awas nih ya, yang suka gimana itu, duduk kakinya dinaikkan ke atas, gak boleh. Nah, kemudian tidak boleh duduk di atas meja, tidak boleh membuat keributan, ya. Nah, kemudian di sini adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sekolah kita adalah sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Tangerang. Lihat di lingkungan sekitar kita ini banyak tanaman-tanaman, pohon-pohonan seperti ini, harus dalam keadaan bersih, ya. Semuanya harus bersih. Kemudian sampah-sampah pun itu dipisahkan, dan kalian jika ke sekolah, ya, wajib membawa peralatan makan minum sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada saat daring, ya, pada saat daring kalian juga tutur bahasa kalian. Nah, sopan santun di dalam grup WA itu tolong dijaga. Jangan terlalu banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya. Jaga kesopanan berbahasa, tulisan itu harus dijaga, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sekolah, ya, awas ini yang laki-laki tidak boleh gondrong rambutnya. Awas nih ya. Biasanya nanti ketemu nih pengalaman tahun kemarin itu kalau pas daring kan mungkin Bapak Ibu guru tidak terlalu memperhatikan penampilan ya kalian. Nggak tahu rambutnya gondrong atau dicat, diwarna, kita nggak tahu. Tetapi nanti pada saat kalian mengumpulkan tugas, misalkan diminta ke sekolah, awas nih rambutnya yang gondrong-gondrong ya, Ibu gunting. Ingat, kalian penampilan harus dijaga. Yang perempuan juga awas nih, hati-hati ya. Yang perempuan tidak boleh rambutnya dicat, meskipun pakai jilbab, Ibu periksain satu-satu ya, seperti itu. Dan yang laki-laki awas nih ya, anak SMP biasanya suka ingin mencoba ya. Mencoba apa? Satu, merokok dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, nanti akan ada sanksi. Untuk sanksi-sanksi itu nanti akan dijelaskan oleh pembina OSIS ya. Nah, sebentar lagi setelah Ibu ini ada pembina OSIS kita ya. Nah, untuk menjelaskan sanksinya apa dari peraturan-peraturan yang tadi ya. Oke, dan kemudian mengenai seragam,
mengenai seragam apa saja yang harus disiapkan. Nah, seragam apa yang di SMP 2 Cisoka ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Jaja, ya, selaku pembina OSIS. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu ya. Nah, dan oh ya, sekali lagi Ibu bacakan lagi ya, nih sekali lagi. Untuk ketertiban, wajib bersikap dan berbicara sopan terhadap sesama. Kemudian tidak membuat gaduh, berteriak, bergurau, melampaui batas, tidak boleh ya. Kemudian tidak membuat coretan di dinding yang tidak pantas, di tempat duduk, di papan tulis, atau di tempat lainnya yang tidak semestinya, dengan alat dan dalam bentuk apapun. Tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian tidak merusak atau karena kelalaiannya menyebabkan rusaknya sarana milik sekolah. Tidak boleh merokok ya. Tidak membawa senjata tajam dan atau permainan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Tidak membawa uang berlebihan. Nah, takut hilang uangnya ya. Kemudian tidak membawa atau makan di kelas ya. Kelas itu tempat belajar, jadi bukan tempat makan ya. Kemudian bagi putra, tidak berambut panjang. Nah, seluruh siswa tidak boleh giginya dibehel, tidak ada, tidak boleh dibehel ya. Kemudian tidak boleh memakai topi bebas. Celana nih, yang laki-laki, tidak boleh dibuat pensil ya, celananya mecit. Do you know mecit ya? Tidak boleh ya. Atau dibuat cut bray. Pasti sama ibu langsung digunting kalau pakai celana model cut bray ya. Tidak melakukan perbuatan asusila. Hati-hati nih ya, awas, jangan mencoreng nama baik SMP Negeri 2 Cisoka. Kalian harus bangga menjadi siswa SMP Negeri 2 Cisoka. Nah, ini yang terpenting, tidak boleh membawa, menyimpan, apalagi memakai atau bahkan mengedarkan narkotika dan zat aditif lainnya. Itu pasti langsung dikembalikan ke orang tua kalian ya. Kemudian untuk kedisiplinan, tidak meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin. Wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik pada hal-hal yang bersifat resmi. Wajib berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku.
dilarang berkelahi. Kalau ada permasalahan, ya, bicarakan pertama dengan wali kelas kalian. Wali kelas adalah orang tua kalian di sekolah, ya. Makanya kalian meskipun belajar daring, ini wajib mengenal wali kelasnya, dekat dengan wali kelasnya masing-masing, ya. Jangan sampai pada saat kita belajar daring ini nggak tahu wali kelasnya namanya siapa. Ketika ke sekolah, disuruh ke sekolah misalkan mengumpulkan tugas, Bu Neni kadang bertanya, wali kelasnya siapa, Dek? Nggak tahu, Bu. Nah, ini ya, kenalan dengan wali kelas kalian. Karena wali kelas adalah orang tua kalian di sekolah, ya. Oke, mungkin hanya itu. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Jaja selaku pembina OSIS, ya. Kalian harus kenal. Nah, mudah-mudahan untuk siswa baru nih yang kelas 7 sekarang tidak ada nih yang dipanggil Bu Neni, ya. Berarti kalau sudah dipanggil Bu Neni, udah ini kasusnya udah melampaui batas. Nah, mudah-mudahan tidak ada ya. Itu ya. Yang ketemu Bu Neni di ruang BP, ya, di ruang BK. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kalian belajar daring tetap semangat. Salam kenal dari Bu Neni, ya, untuk orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mana pada hari ini yaitu mengenai materi yang disampaikan oleh Bu Neni. Sebelum lebih lanjut, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak yaitu Jaja Priyatna, yang sering dipanggil dengan Pak Jaja di SMP Negeri 2 Cisoka ini. Selanjutnya, materi yang kemarin dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini masih berkaitannya dengan tata tertib SMP Negeri 2 Cisoka, yang mana ini Bapak lanjut untuk tata tertib SMP Negeri 2 Cisoka ini. Adapun selanjutnya ini mengenai sanksi tata tertib SMP Negeri 2 Cisoka. Adapun sanksi yang akan Bapak sampaikan, yang pertama yaitu bagi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib ini diberlakukan sanksi sebagai berikut. A. Yaitu nasihat. B. Teguran. C. Peringatan lisan. D. Peringatan tertulis. E. Pemanggilan orang tua. F. Membuat surat perjanjian. G. Skorsing. Dan yang H. Siswa yang melanggar poin 42.19, 42.20, 42.38 itu akan diserahkan kembali pendidikan dan pengajarannya kepada kedua orang tuanya. Sanksi berikutnya yang kedua yaitu aturan tambahan, yang mana di sini pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak yang berwajib. Selanjutnya, bagi siswa yang karena kelalaiannya menyebabkan rusaknya atau sarana milik sekolah, wajib menggantinya. Contohnya, memecahkan kaca jendela dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu mengenai seragam harian sekolah.
Adapun seragam harian sekolah yaitu hari Senin dan Selasa untuk putra memakai kemeja putih lengan pendek dan celana panjang biru. Sedangkan untuk putri kemeja putih lengan panjang dan juga rok panjang biru rempel 2. Untuk hari Rabu dan Kamis yaitu untuk putra memakai kemeja batik sekolah dan celana panjang hitam. Untuk putri memakai kemeja batik sekolah dan rok panjang hitam rempel 2. Untuk hari Jumat, untuk putra pakai baju muslim sekolah dan celana panjang hitam. Untuk putri memakai baju muslim sekolah dan rok panjang hitam rempel 2. Hari Sabtu, untuk putra memakai seragam pramuka lengkap plus kacu, dan untuk putri pakaian seragam pramuka lengkap plus kacu. Itu untuk tata tertib seragam harian sekolah ketika pada saat normal kembali. Nah, adapun selanjutnya selain di SMP Negeri 2 Cisoka ini, selain adanya kegiatan akademik, ada juga kegiatan non-akademik, di mana non-akademik ini meliputi beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Supaya kalian siswa-siswi SMP Negeri 2 Cisoka yang memiliki minat dan bakat, silahkan tuangkan minat dan bakatnya kepada beberapa eskul yang ada di SMP Negeri 2 Cisoka ini. Adapun eskul yang ada di SMP Negeri 2 Cisoka ini, yang pertama yaitu pramuka, dan yang kedua PMR, dan yang ketiga paskibra, dan yang keempat pencak silat, dan yang kelima poli, keenam futsal, ketujuh KIR itu karya ilmiah remaja, 8 marawis, ke-9 dubes yaitu duta kebersihan, dan ke-10 seni. Nah, adapun kegiatan non akademik yang ada di SMP Negeri 2 Cisoka ini adalah ekstrakurikuler ini. Nah, silahkan bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Cisoka ini yang memiliki bakat dan minat sesuai kemampuannya, silahkan pilih salah satu di antara kegiatan ekstrakurikuler ini pada saat nanti normal. Sedangkan pada saat ini, karena memang kondisinya pada saat sekarang adalah pandemi, maka dari itu bisa melalui daring ataupun online, ya. Tapi sampai saat ini nanti akan ada selanjutnya atau formulir selanjutnya ketika pada saat pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan juga tambahannya daripada beberapa tata tertib SMP Negeri 2 Cisoka ini. Nah, Bapak harap di sini kalian semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohaninya. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, mudah-mudahan dalam kegiatannya online ataupun secara daring itu mendapatkan syafaat dan manfaat untuk kita semua. Semangat untuk calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Cisoka pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Penuh semangat untuk mencapai kesuksesan, dan juga silakan kalian mengikuti protokol kesehatan yang mana telah diterapkan oleh pemerintah harus secara ketat, karena memang peraturan ini ataupun protokol ini demi untuk kita semua dan kebaikan kita semua. Saya akhiri dan selamat mengikuti MPLS, mudah-mudahan membawa manfaat dan memahami dan bisa diterapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.